Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Aduh, sorry. Ahmad Yusuf Maulana. Di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang pengenalan embedded system. Jadi, apa itu embedded system? Oke, embedded system adalah sistem yang didesain khusus untuk melakukan fungsi tertentu, fungsi yang khusus juga. Dan biasanya embedded system ini ada dalam suatu device yang sudah terintegrasi gitu dengan produk. Jadi hardware, software, dan embedded ini menjadi satu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, contoh penerapannya itu ada di sini, lalu di sini, dan di sini. Jadi apa itu? Jadi kita mundur aja. Jadi bisa dilihat ya, yang kiri ini adalah foto home appliance yang mungkin kita sudah nggak asing lagi namanya, nama mereknya yaitu Bardi. Ini kalau kita lihat sekilas adalah perangkat elektronik yang pintar. Nah, di dalamnya ini ada sebuah microcontroller yang dapat digunakan untuk mengontrol input dan output sebuah perangkat elektronika rumahan ini. Dan di samping kanan kita bisa melihat ada drone. Nah, ini antara flight controller dengan remote control dikendalikan oleh embedded system. Jadi yang mengatur kecepatan rotornya atau motornya, kemudian gimbalnya, arahnya, kemudian eh, me, apa membaca sebuah parameter seperti kecepatan angin, ketinggian, lokasi, dan lain-lain itu juga dihandle oleh microcontroller. Kemudian di sini juga kita bisa melihat sebuah perangkat yang berada di tengah laut. Ini perangkat dari Sofar. Jadi dia itu melakukan logging data di tengah laut. Data apa aja yang diambil? Tentunya data-data yang berhubungan dengan keadaan laut ya. Misalkan kalau ada tsunami atau gempa bumi di laut, itu dia yang melakukan pembacaan kemudian dikirimkan ke dalam sebuah server atau database sehingga bisa dianalisis untuk melakukan sebuah early warning system misalkan, atau mungkin prediksi cuaca itu juga bisa. Dan ini dia berjalan sendiri. Bisa kita lihat di sini ada solar panel dan di atasnya ini ada instrumentasi seperti weather station, entah itu curah hujan, kemudian cahaya, kemudian arah angin, dan lain-lain. Kemudian ini adalah sebuah prosthetic hand. Jadi bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki bagian tubuh yang lengkap, embedded system bisa menjadi solusi karena embedded system ini membaca sebuah sinyal listrik yang sangat kecil di pergelangan tangan yang sudah tidak ada dan melakukan aksi ke aktuator ini, jari-jari tangan, agar dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh sinyal di bagian lengan yang terputus. Jadi ini embedded system juga bisa menjadi sebuah ekstensi untuk tubuh kita. Oke, diagramnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi embedded system di dalamnya ada hardware dan software. Dia embedded system ini menerima sebuah input dari sebuah sensor-sensor atau sebuah modul dan diproses agar bisa menjadi sebuah output, entah itu layar, gerak motor, solenoid, relay, kemudian telekomunikasi seperti wifi, bluetooth, atau LoRa, ya apapun. Jadi input diproses kemudian melakukan output. Atau biasanya ini adalah yang umum, tapi kalau nggak umum itu misalkan embedded system aja terus output gitu, itu juga nggak masalah. Jadi ini jangan digunakan
oh kalau nggak gini nggak embedded system, nggak juga. Biasanya juga ada input sama embedded system nggak melakukan output, itu juga nggak masalah, itu juga benar. Oke, selanjutnya input. Jadi apa itu input? Input adalah sebuah modul yang dapat mengambil data pada dunia nyata dan dibaca oleh microcontroller. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh untuk kalian. Ini adalah potensiometer, kemudian ini adalah sensor kelembapan dan suhu, ini sensor voltase, ini sensor arus air, ini sensor proximity. Jadi kalian bisa tahu panjang sebuah benda terhadap ini sensor itu berapa jauhnya. Dan ini adalah sebuah modul tombol, ini ada 3 tombol, dan modul-modul ini berkomunikasi dengan caranya masing-masing terhadap microcontroller kalian. Oke, selanjutnya sebuah output. Sebuah modul dikatakan output jika dia dapat melakukan aksi ke dunia nyata dari perintah microcontroller. Nah, di sini saya juga sudah memberikan beberapa contoh modul yang merupakan output. Contohnya di sini adalah modul LED, terus ini modul speaker atau buzzer, kemudian ini adalah modul MOSFET, ini relay, ini adalah infrared transmitter seperti yang ada di remote TV, remote AC, kemudian beberapa perangkat smartphone terkhusus Xiaomi itu kan ada infrared transmitternya juga. Kemudian ini adalah display yang dapat menampilkan sebuah teks, angka, tulisan yang diperintahkan oleh microcontroller. Oke, tadi kita sudah membahas input dan output. Sekarang kita membahas hardware yang ada di dalam sebuah microcontroller atau embedded system. Nah, ini adalah contoh diagram oleh Atmega 328P. Kalian bisa klik link ini untuk lebih jelasnya, dokumentasinya, dan datasheetnya. Dan ini adalah contoh STM32F103C8T6, panjang sekali. Ya, pokoknya ini yang ada di Blue Pill, chipnya seperti ini. Ini adalah yang ada di Arduino Uno, Arduino Nano, itu adalah chip ini. Kita bisa melihat di sini, ini ada ALU, AVR CPU atau ALU itu juga sama. Ada SRAM, ada flash memory. Kemudian kita juga melihat di situ ada EEPROM. Kemudian ada analog komparator, ada peripheral seperti USART, SPI, TWI, dan input output biasanya yang dibagi menjadi 3 buah port, yaitu port D, port B, dan port C. Di sini kita juga dapat melihat 2 buah timer, yaitu 8 bit timer 0 dan 16 bit timer 1. Ada 3 deh. Juga ada 8 bit timer 2. Kemudian di sini juga kita bisa melihat sebuah power supply yang ada di dalam chip. Kemudian kita juga bisa melihat watchdog timer dan osilator circuit atau clock generasi atau PLL, fast lock loop, itu juga ada di sini. Oke, itu adalah hardware-nya. Mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa melihat ini akan terasa asing, tetapi kalau sudah paham ini akan menjadi lebih sederhana. Oke, kemudian ada yang namanya software. Jadi biasanya kita akan menulis program seperti yang di atas ini. Ini adalah program dalam bahasa C. Nah, bahasa C ini sangat mudah dimengerti manusia tetapi tidak bisa dimengerti oleh mesin, sehingga harus dirombak agar bisa dimengerti oleh mesin. Merombaknya itu menggunakan sebuah alat yang namanya compiler. Jadi compiler ini membaca bahasa yang diprogram oleh manusia menjadi bahasa mesin. Caranya yaitu melakukan breakdown program ini menjadi bahasa assembly. Kemudian bahasa assembly ini di breakdown lagi menjadi bahasa hexadesimal, dan hexadesimal ini akan di breakdown lagi menjadi binary. Nah, binary inilah yang akan diupload ke dalam microcontroller yang kalian miliki.
Jadi microcontroller kalian akan di flash atau diprogram dengan sequence 1 dan 0. Ini ada maknanya sendiri ya, dan sequence ini akan dibaca oleh ini. Jadi program ini akan diupload dan masuk ke dalam sebuah biasanya flash memory. Nah, flash memory ini akan dibaca oleh ini CPU. Di dalam CPU ada ALU, kemudian ada counter counter program, ada clock dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan dieksekusi. Jadi ini ada sequence-nya. Dan perbedaan antara arsitektur juga mempengaruhi perbedaan compiler dan perbedaan ini ya, binary yang dihasilkan. Walaupun programnya sama seperti ini misalkan, tapi kalau kalian arsitekturnya beda, contohnya ini ATmega 328P di arsitekturnya adalah Atmel AVR, tapi STM32F103 ini arsitekturnya adalah ARM dengan basis Cortex M3. Itu berbeda. Jadi compatibility-nya mungkin kurang, tetapi kalau kalian pintar untuk program ini agar bisa masuk ke dalam dua ini, itu bisa, karena compilernya akan melakukan hal di bawah permukaan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dieksekusi oleh masing-masing microcontroller. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada episode kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, saya kasih nomor WhatsApp saya dan Instagram saya di sini. Bisa langsung kalian tanyakan di situ. Mungkin kalau waktu saya luang akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, sekian. Kembali ke awal. Sorry. Mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan ya, namanya juga manusia. Dan ya, sampai berjumpa kembali.